Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Song of Assassin. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang Asura Biru. Sejak kecil, Asura Biru dilatih untuk menjadi seorang pembunuh oleh lembah hantu. Namun, dia punya misi sendiri untuk balas dendam atas pembantaian keluarganya saat dia masih kecil. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita menuju alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan anggota sekte lembah hantu sedang berlatih ilmu bela diri. Sekte lembah hantu adalah organisasi yang berisi para pembunuh bayaran. Mereka melatih anak-anak sejak kecil. Salah satu anggota yang paling menonjol adalah Asura Biru. Dia sejak kecil sudah dibawa oleh gurunya, Komandan Gui, ke lembah hantu. Setelah seluruh anggota keluarganya dibantai, dia kemudian dilatih oleh Komandan Gui, sehingga dia saat ini mempunyai kemampuan bela diri yang hebat. Suatu hari terjadi kerusuhan di lembah hantu. Hingga Asura Biru kehilangan satu tangannya, ketua lembah kemudian memberi hadiah tangan besi kepada Asura Biru. Tangan tersebut sekaligus jadi senjatanya. Asura Biru teringat ayahnya adalah seorang pengukir. Saat itu, ayahnya mendapat tugas untuk mengukir sebuah peta harta karun. Namun setelah itu seluruh keluarganya dihabisi dan peta tersebut hilang. Sampai saat ini, Asura Biru masih mencari tahu siapa yang menghabisi seluruh keluarganya. Saat ini, peta tersebut ditemukan kembali. Asura Biru menduga ada konspirasi di balik pembantaian keluarganya. Dia ingin mencari dalang di balik semua ini. Di istana Kekaisaran Murbei Timur, Kaisar Caiseng menerima laporan kalau peta tembaga telah dimiliki oleh Gubernur Gu, gubernur di wilayah perbatasan. Pangeran Rui mengatakan dia telah mengirim utusannya untuk ke sana, tapi Gubernur Gu tak mau menyerahkan. Kaisar Caiseng kemudian memerintahkan Komandan Zhao untuk menyuap Gubernur Gu agar menyerahkan peta tersebut. Di wilayah Pagoda Selatan, Nyonya Flor mengatakan pada Mingsu kalau Kaisar Murbei Timur telah mengirim Komandan Zhao ke kota perbatasan. Mingsu adalah penguasa Pagoda Selatan. Nyonya Flor akan mengirim pembunuh untuk mengambil peta dan menghabisi Komandan Zhao. Pangeran Rui menuju lembah hantu. Dia menemui sang ketua lembah Topeng Emas. Dia meminta agar lembah hantu mengambil peta tembaga dan menghabisi Komandan Zhao. Asura Biru menemui gurunya, Komandan Gui. Dia mengatakan peta tembaga adalah satu-satunya petunjuk untuk mengetahui pembunuh keluarganya. Dia meminta agar tugas dari Pangeran Rui dia yang melakukan. Namun saat diumumkan, yang mendapat tugas tersebut adalah hantu gunung. Mengetahuinya, Asura Biru pun kesal. Namun diam-diam dia mengikuti hantu gunung pergi. Saat memasuki sebuah kuil, Asura Biru bertemu dengan Senseng. Namun Senseng tiba-tiba menghilang. Asura Biru kemudian mengawasi kuil dari atap. Di kuil tersebut ternyata ada Komandan Zhao dan Gubernur Gu. Komandan Zhao sedang membujuk gubernur untuk menyerahkan petanya. Tiba-tiba ada ledakan dan muncul para pembunuh menyerang gubernur dan Komandan Zhao. Melihat kekacauan di bawah sana, Asura Biru pun turun dan menyerang Komandan Zhao. Para pembunuh tersebut adalah orang-orang dari lembah di bawah pimpinan hantu gunung. Menghadapi Asura Biru, Komandan Zhao pun terdesak. Tiba-tiba muncul 4 prajurit dari barat dan membantu Komandan Zhao. Asura Biru pun kewalahan menghadapinya. Bahkan banyak anggota lembah hantu yang tewas. Asura Biru kemudian melarikan diri. Saat bertarung dengan Komandan Zhao, Asura Biru sempat mengambil biji tasbih milik komandan.
Malam harinya, saat mengadakan pesta, Gubernur Gu tewas dihabisi Senseng yang menyamar jadi seorang penari. Setelah itu Senseng mengambil petanya. Tiba-tiba datang Asura Biru dan meminta petanya. Senseng pun memberikannya. Senseng ternyata anggota lembah hantu juga. Saat akan pergi, tiba-tiba datang hakim putih dari lembah hantu. Dia datang untuk mengambil petanya dan menghukum Asura Biru karena dianggap melanggar perintah. Dia mengajak Asura Biru kembali ke lembah agar diampuni. Namun Asura Biru menolak. Dengan kecerdikannya, Asura Biru dan Senseng dapat kabur. Namun dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Komandan Gui, guru Asura Biru. Gurunya mengatakan Asura Biru bukan hanya melanggar perintah, tapi juga dianggap sebagai pengkhianat. Asura Biru mengatakan ia yakin ada konspirasi di balik semua ini. Gurunya meminta agar Asura Biru tak terlibat lagi. Namun Asura Biru menolak. Tapi gurunya tak menghentikan Asura Biru. Bahkan gurunya sengaja terluka agar Asura Biru bisa kabur. Setelah itu Asura Biru pergi ke rumah makan dan makan bersama Senseng. Senseng mendapat tugas dari lembah hantu untuk mengambil peta dari Gubernur Gu dan membawanya ke kuil dewa. Keesokan harinya Asura Biru dan Senseng berpisah. Asura Biru menyuruh Senseng pergi karena Asura Biru tak ingin melibatkan Senseng dalam masalahnya. Asura Biru kemudian pergi ke kuil dewa untuk menemui orang yang memberi perintah Senseng. Di sana ternyata sudah ada Pangeran Rui. Ternyata orang yang memberi perintah adalah Pangeran Rui. Dia kemudian meminta agar Asura Biru memberikan petanya, tapi Asura Biru tak mau. Dia mengatakan peta tersebut ayahnya yang mengukir, jadi itu miliknya. Tiba-tiba datang anak buah Pangeran Rui, membawa Senseng. Ternyata mereka berhasil menangkap Senseng. Dia mengancam akan menghabisi Senseng jika petanya tak diberikan. Namun tiba-tiba ada serangan senjata rahasia dari luar. Pangeran Rui pun tewas. Yang menyerang ternyata adalah Hakim Hitam. Dia kemudian menghabisi anak buah Pangeran Rui. Hakim Hitam mendapat perintah untuk mengambil peta dan membawa Asura Biru kembali ke lembah. Namun Asura Biru menolak. Hakim Hitam mengajak Asura Biru bertarung hidup dan mati. Tapi tiba-tiba di luar, Nyonya Floor datang membawa pasukan yang sangat banyak. Dia datang untuk merebut peta dan menangkap Asura Biru. Akhirnya, Hakim Hitam dan Asura Biru tak jadi bertarung. Nyonya Floor memerintahkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Pasukan Nyonya Floor pun mulai menyerang. Pasukan pertama dapat dikalahkan Hakim Hitam. Pasukan kedua dikalahkan Asura Biru. Tiba-tiba pasukan di luar menyerang dengan anak panah dan menghancurkan bangunan. Mereka kemudian bersama-sama menyerang. Hakim Hitam berhasil melarikan diri, sedangkan Senseng dan Asura Biru ditangkap. Di tempat lain, Komandan Xiao bertemu dengan Kaisar Caiseng. Kaisar Caiseng mengatakan kalau dia telah menemukan siapa yang berkhianat di kerajaan yang telah menyerang Komandan Xiao. Orang tersebut adalah Pangeran Rui. Komandan Xiao hampir tak percaya karena Pangeran Rui sangat baik padanya. Kaisar Caiseng kemudian mengajak Komandan Xiao ke ruang rahasia. Ruang tersebut merupakan tempat agen-agen intel mengumpulkan informasi. Hanya Kaisar Caiseng yang tahu tempat tersebut. Sudah lama ia menyelidiki Pangeran Rui. Bahkan Kaisar juga sudah mengumpulkan semua informasi tentang Komandan Xiao. Ia pun tahu kebiasaan Komandan Xiao yang suka mengirim surat kepada istrinya. Kaisar kemudian memerintahkan Komandan Xiao untuk menghabisi Meng Shui, penguasa Pagoda Selatan. Jika dia menolak, keluarganya akan dihabisi. Di istana Pagoda Selatan, Asura Biru dan Senseng dibawa menghadap Nyonya Floor. Nyonya Floor memberi sebuah gelang pada Senseng. Nyonya Floor ingin menyewa Asura Biru untuk menghabisi Kaisar Caiseng. Dia akan menggunakan peta tembaga untuk memancing Kaisar Caiseng agar mau bekerja sama dengannya.
Mereka akan mengadakan pertemuan di Villa Salju. Jika saatnya tiba, dia akan memberi tanda dan Asura Biru harus menghabisi Caiseng. Jika Asura Biru mau melakukannya, Nyonya Flor akan memberitahu tentang rahasia pembantaian keluarganya. Beberapa hari kemudian, diadakan pertemuan antara Murbei Timur dan Pagoda Selatan. Kaisar Caiseng dan Mengsu hadir di sana. Mereka akan bekerja sama untuk mencari harta karun kuno dengan petunjuk peta tembaga. Saat mereka berdua akan menandatangani surat perjanjian, tiba-tiba lampu padam, dan tiba-tiba orang-orang dari lembah hantu menyerang. Mereka pun menghabisi para pengawal. Kaisar Caiseng terjatuh. Senseng menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil petanya. Di antara para penyerang, ternyata ada Guru Asura Biru. Guru Asura Biru mengincar Mengsui. Asura Biru pun bertarung dengan gurunya, namun sang guru akhirnya pergi. Saat itu, Komandan Xiao mengawasi mereka berdua. Melihat Mengsu terluka, Komandan Xiao menghabisinya. Saat akan pergi, Komandan Xiao bertemu dengan Nyonya Flor. Tapi Komandan Xiao tak berbuat apa-apa. Nyonya Flor sangat bersedih melihat suaminya tewas. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, pada suatu malam, Senseng menyamar jadi Nyonya Flor dan menemui Komandan Xiao. Ternyata Komandan Xiao dan Nyonya Flor adalah kekasih semasa muda. Saat itu, Asura Biru mengawasinya dari atap. Dari pembicaraan Komandan Xiao, ternyata dulu yang menyuruh ayah Asura Biru mengukir peta harta karun adalah Komandan Xiao. Dia kemudian menyebarkan berita kalau itu adalah peta harta karun. Padahal harta tersebut tak ada. Tujuannya adalah untuk memancing keributan di semua wilayah. Senseng kemudian menanyakan, orang-orang lembah hantu pernah ingin menghabisinya, tapi mengapa mereka sekarang mengikuti perintahmu? Komandan Xiao mengatakan, karena Kaisar Caiseng tahu rencana mereka sebenarnya. Keesokan harinya, Asura Biru menemui Kaisar Caiseng. Saat itu, sudah ada Komandan Xiao di sana. Asura Biru menanyakan pada komandan. Saat itu, dia yang menyewa lembah hantu untuk menghabisi Mengsui. Tak semua orang bisa menyewa lembah hantu. Apa hubunganmu dengan lembah hantu? Namun, tiba-tiba, Komandan Xiao menghabisi Kaisar Caiseng. Sebelum Caiseng tewas, Komandan Xiao mengatakan, sebenarnya surat-surat yang ia kirim ke istrinya itu palsu, karena dia sudah tahu kalau dia diawasi. Komandan Xiao kemudian berteriak memanggil para pengawal dan mengatakan kalau Kaisar dihabisi oleh Asura Biru. Asura Biru pun melarikan diri. Dia teringat sebelumnya ia telah berjanji dengan gurunya untuk bertemu di Teater Merah. Gurunya merasa kalau ada yang ingin lembah hantu saling membunuh. Guru Asura Biru telah sampai di Teater Merah. Tiba-tiba, 4 prajurit dari barat datang dan langsung menyerang sang guru. Menghadapi 4 orang ini, sang guru tak bisa bertahan lama. Dia terluka parah. Tiba-tiba datang topeng emas. Sang guru kemudian meminta agar topeng emas yang menghabisinya. Karena itu suatu kehormatan baginya, sang guru pun tewas di tangan topeng emas. Sebelum tewas, dia sempat mengambil biji tasbih milik topeng emas. Saat sampai, Asura Biru sangat bersedih melihat gurunya telah tewas. Dia kemudian mengambil biji tasbih di tangan gurunya. Di dalam biji tasbih tersebut, ternyata ada sebuah surat. Isi suratnya adalah, Komandan Xiao akan mengerahkan pasukan untuk menghancurkan lembah hantu. Setelah dia menerima segel komandan tertinggi, Asura Biru kemudian mengumpulkan anggota lembah hantu untuk menyerbu Komandan Xiao. Beberapa hari kemudian, Komandan Xiao akan diberi segel komandan tertinggi. Dengan segel tersebut, dia dapat memerintah seluruh pasukan di Murbei Timur. Sebelum menerima segel komandan, Nyonya Flor meminta agar Komandan Xiao berjanji melindungi tuan muda kerajaan Murbei Timur yang masih kecil. Namun, saat akan penyerahan,
seorang pengawal melaporkan kalau ada serangan dari lembah hantu. Komandan Zhao kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan pasukan terlarang. Dia kemudian masuk ke istana dan menghabisi para pejabat. Pasukan lembah hantu dan pasukan Murbei Timur pun bertempur. 4 hakim menghadapi 4 prajurit dari barat. Di dalam istana, setelah menghabisi para pejabat, Nyonya Flor mengatakan pada Komandan Zhao kalau dia berencana membantu meredakan kekacauan ini, tapi rencana tersebut sudah terkubur karena kau telah berubah. Setelah itu, Nyonya Flor bunuh diri. Komandan Zhao pun sangat bersedih. Tiba-tiba, datang Asura Biru. Asura Biru mengatakan, aku sudah tahu kalau kau adalah topeng emas, dan Nyonya Flor adalah topeng merah yang sudah lama menghilang dari lembah hantu. Komandan Zhao menyuruh ayahnya membuat peta harta karun yang tak pernah ada, agar terjadi perang antara Pagoda Selatan dan Murbei Timur. Pertemuan antara Cai Sheng dan Meng Shui adalah rencana Komandan Zhao. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Di luar, 4 hakim dan 4 prajurit dari barat sama-sama tewas. Setelah bertarung dengan sengit, Asura Biru dapat mengalahkan Komandan Zhao. Setelah itu, Asura Biru mengajak Seng Seng kembali ke lembah, dan ternyata Seng Seng adalah anak topeng emas dan topeng merah. Dan selama ini, dia juga sudah tahu kalau topeng emas adalah Komandan Zhao, dan topeng merah adalah Nyonya Flor. Dia tak pernah memberitahu Asura Biru, karena dia ingin tahu akhir dari kasus ini. Asura Biru kemudian menanyakan, apakah ini akhir yang kau inginkan? Asura Biru berencana untuk membangun kembali lembah hantu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa kembali.